Assalamualaikum pejuang, apa kabar? Hari ini kita ngomongin telur ya, yang merupakan salah satu jenis makanan pokok yang paling dicari. Saking banyak dicarinya, permintaan telur itu dari tahun ke tahun selalu menunjukkan angka yang tinggi, bahkan ngalahin permintaan daging ayam itu sendiri. Itu juga sebabnya bisnis ayam petelur bisa menjadi pilihan peluang usaha yang sangat menjanjikan dan tentu saja sangat menguntungkan. Berpijak pada hal itulah, Fardian Arham, narasumber kita kali ini, serius terjun dan menggeluti usaha ayam petelur. Bagaimana perjalanan ia membangun bisnisnya? Apa suka duka yang ia rasakan? Lalu apa kendala yang dihadapi dan bagaimana juga ia mengatasi kendala tersebut? Bersama saya Yaya Ahmad, kita temukan jawabannya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Saya mulai beternak tahun 2020. Awal mulanya saya memutuskan untuk menikah, terus mencoba usaha sendiri. Dan yang saya pilih ayam petelur ini. Suka dan duka dari beternak ayam ini, petelur, salah satunya adalah yang paling utama soal konsentrat atau bahan baku utamanya itu buat ayamnya untuk bertelur itu sendiri, sama harga telur yang pabrik-pabrik dan ya peternak-peternak besar lainnya lah gitu. Saya melihat teman-teman, keluarga saya sendiri, dan saya, wah kayaknya kok bisa begitu. Mungkin agak sulit, tapi emang waktunya juga nggak begitu terkekang, jadinya saya memutuskan untuk berternak petelur ini. Pertama, awal belajar dari dokter-dokter hewan, dari om saya sendiri, udah gitu. Terus saya praktekin dan alhamdulillah lancar. Pertama langsung beli yang umur 13 minggu. Pertama saya belajar cara kasih makan, cara komposisi pakan, cara perawatannya bagaimana, cara vaksin, cara ya dan lain-lain lah. Kompleks sekali soal ayam petelur ini. Yang paling penting sih soal kebersihan kandang dan pengaturan jadwal pakan. Itu aja sih kalau menurut saya. Sosok satu ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk memotivasi kita dalam membangun sebuah usaha. Ya tentunya nggak cuma berbekal modal materi aja dong, tapi juga harus dibarengi dengan keyakinan dan semangat bahwa usaha kita pasti akan sukses. Banyak profesi pernah digeluti Arham. Dari menjadi karyawan sebuah provider plat merah hingga memiliki usaha sendiri yang sayangnya tidak bertahan lama. Sampai pada suatu titik di mana Arham mulai berpikir, sampai kapan dirinya harus berpindah-pindah dari satu usaha ke usaha lain, dari satu proyek ke proyek lain. Ia pun akhirnya bertekad untuk merubah haluan, mencari penghasilan baru dari usaha yang baru, yang ia yakini akan membawanya menjadi usahawan yang sukses. Iya, beternak ayam petelur. Bekerja di bidang telekomunikasi di Semarang sama di Jogja. Berapa lama? Sekitar berapa ya? 1-2 tahun kayaknya kalau nggak salah. Lalu memutuskan resign? Iya, menikah, lalu usaha ayam telur ini. Ya anak muda ya, muak sama inilah
birokrasi dan lain-lain. Makanya mungkin cocoknya jadi pengusaha gitulah, nyoba-nyoba gitu awalnya. Saya pertama 1.500 ayam. Dia perputarannya uang sangat cepat sekali. Rp1.500 dari tabungan sendiri, keluarga, bantuan, begitu. Dari keluarga sendiri? Iya. Iya. Pinggir jalan. Dan harga sewa yang normal lah, wajar gitu. Jadinya, rekomendasi dari orang-orang sini, jadinya saya memutuskan di sini. Tadinya di sebelah sana ada banyak sekali, terus mungkin yang paling cocok ini. Pagi, subuh bangun, sholat subuh, terus selesai ke kandang, bersihin tempat minum, kasih makan. Selesai sekitar jam 7:30, jam 7 pulang, bersihin kandang burung, istirahat, makan siang, terus kadang ke sawah, kadang bantuin orang tua yang lainnya, terus habis zuhur kesini lagi, kasih makan kedua sambil ngambilin telur dan nimbang. Sore kesini lagi, nyalain lampu. Nanti malam mati lampu, terus telepon sama anak istri. Udah selesai. Kalau operasional seharinya paling lama 6 jam. Satu. Iya. Itu tugasnya apa? Tugasnya cuma buat giling jagung sama ituin telur doang sih. Kalau ada yang ambil telur, udah. Modal ayamnya, modal uangnya. Modal uangnya sekitar 200 juta. 200 juta. Iya. Dan ayamnya 1.500. Iya. 2020. 2020. 2 tahun sekarang itu sudah menjadi berapa ayamnya? Sekarang ayamnya satu hari DOC itu 16.000. Tinggal dikalikan aja. Sampai bertelur umur 23. Terakhir kabarnya sih 16.000 DOC-nya ayam telur. Begitu. Oke. Solusi ya dijual sendiri ke tetangga, ke pasar sendiri. Kalau itu kan skala kecil, kalau yang besar ya kembali lagi ke pemerintah sendiri sih. Aku nggak tahu bagaimana solusinya. Ada koperasi tapi aku nggak dapet lah, nggak sampai ke tempatku. Mungkin aku yang nggak mengejar ya. Apa mungkin aku yang nggak kebagian kayak gitu. Konsentrat enggak, itu bantuannya cuma dari jagung, subsidi biasanya dari koperasi-koperasi perkumpulan peternak gitu kayaknya kalau nggak salah. Pria ramah dan sederhana ini berasal dari Dukuh Ponoragan, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tresono, Kabupaten Batang. Demi membangun usaha peternakan ayam petelur, dirinya rela merogoh kocek pribadi sebagai modal awal. Membeli kurang lebih 1.500 ekor ayam petelur, sekaligus juga membangun lokasi kandang ternak.
Kalau ayam petelur itu pakan utamanya komposisinya konsentrat 1, 2 jagung giling sama dedak, terus paling dikasih vitamin. Udah. Dan itu pemberiannya sehari? Sehari itu satu ayam 120 gram dikali populasi ayam itu sendiri. Biaya pakan kalau fluktuasi harga sekarang di angka sekitar 1 jutaan. Itu paling mahal udah. Per bulan? Per hari. Per hari? Iya. Oh, tahun lalu pas harganya pas pertama corona itu semuanya lockdown, semuanya harga hancur, semua pengusaha banyak yang gulung tikar sampai di harga 1 kilo dari kandang itu 15.000 telurnya. Tomboknya sehari bisa 400, 100 tergantung populasi ayamnya sendiri begitu. Berjalan sekitar berapa ya? Aku nggak ngitungin, Mbak. Kita ngalir aja sih. Kasarannya apa ya? Pasrah lah. Kita mau jual ayamnya di afker juga eman-eman, rugi ya, kita pinter-pinternya kita aja lah cari bahan baku itu aja. Harga jual lebih murah dibandingkan harga produksi. Iya, itu COVID pertama. Tabungannya lah biasa, berkorban, ngodol-ngodol lah bahasa Jawanya. Tabungan kita ya berkorban banyak sekali lah gitu. Paling bantuan pemerintah apa ya? Aku nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah sih ya. Gitu sih, Mbak. Ini tetap survive. Iyalah, iya. Baik. Lalu hama, untuk hama sendiri pasti ada. Kalau hama sejauh ini paling apa ya? Tikus itu paling utama sih. Kalau kan kita peternakan biasanya kan di jauh dari pemukiman ya, makanya paling tikus sama ular lah itu doang, paling sama anak-anak nakal, maling-maling biasa lah gitu, Mbak. Untuk mengatasinya sudah ada cara? Iya, paling kita kalau tikus ya dikasih senapan, apa dikasih jebakan kayak gitu udah. Kalau maling kita nggak bisa prediksi. Iya. Saya sewa hanya di sini? modelnya. Oh, sewa? Iya. Okay. Kalau kita bikin kandang sendiri itu budgetnya sangat membengkak sekali, Mbak. Pembangunan kandang sendiri hampir 200 juta bisa. Di sebelah situ itu buat DOC. Kalau ada yang sakit juga tak taruh situ. Okay. Langsung kalau sakit langsung saya tarik pindah ke sebelah. Udah. Sakit pertama obat pasti, kedua saya semprot seminggu 2 kali sampai 3 kali pakai betadine sama GPU sama Mama Lemon atau Sunlight gitulah. Ayam itu biasanya kayak gitu, salah satu kandang sebelah atau sekitarnya kena, biasanya itu pasti kena begitu, makanya sering-seringlah jaga kebersihan kandang. Arham mengatakan kenapa ia ngotot ingin menjalankan usaha peternakan ayam petelur. Pertama, karena ia menganggap bisnis ini adalah kebutuhan pokok bagi semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah, dan juga atas, sehingga bisa dibilang size marketnya besar. Kedua, ia beranggapan peternakan sekarang jarang dikelola oleh anak muda, sedangkan arah perkembangan bisnis sekarang sudah masuk era digitalisasi. Sementara peternakan rakyat saat ini boleh dibilang 90% dikelola oleh orang tua.
Kedua alasan itu membuat ia yakin bahwa usahanya di peternakan ayam petelur akan berhasil. Sementara tantangan yang dihadapi dari usaha ini adalah harus meninggalkan tempat kerja yang nyaman dan tentu saja berpenghasilan tetap. Sedangkan sekarang ia harus bermain di kandang ayam, di mana semua harus diurus sendiri, mulai dari produksi di kandang, marketingnya, dan kesehatan ayamnya. Ya, dalam keseharian Arham memang tidak pernah segan untuk turun langsung ke kandang, memeriksa kebersihan, membersihkan kandang yang memang sangat diperlukan, lalu memberikan pakan dan tentu saja memanen telur dari ayam-ayamnya yang produktif. Nah, berbicara mengenai panen telur, dalam sehari peternakannya mampu menghasilkan 85 kilo telur yang biasanya akan diambil langsung oleh para pelanggan. Walaupun ada juga sebagian yang ia barter dengan bahan pakan ayam-ayam ternakannya. Saat ini mengingat kebutuhan konsumsi telur yang kaya akan sumber protein ini masih sangat tinggi, ia pun berkeyakinan bahwa apa yang telah ia lakukan selama ini, lika-liku yang ia alami dan jalani dengan gigih akan mampu membuahkan hasil yang manis. Apapun usaha kita tetaplah fokus. Jangan cerita, tapi action. Tugas kita hanya ikhtiar maksimal. Hasilnya serahkan kepada Tuhan. 1.500 itu normalnya 85 kilo. Itu puncak-puncaknya harusnya segitu. Biar kita dapat untung lah. Maksudnya itu udah hitungannya segitu. Kalau sekarang paling 6 sampai 5,5 tong, berarti 55 sampai 60 kilo. Sekarang kan udah umurnya udah hampir 2 tahun, makanya produksinya menurun. Kalau setahu saya sih produktifnya tergantung kita dari perawatan dan lain-lain, tapi rata-rata 1 tahun ke atas, di bawah 2 tahun. Larinya tetap daging. Iya, nanti ada bahasa Jawanya bakul, itu cari sendiri. Kita barter sama pakan sih kalau kita. Kadang juga barter sama jagung kayak gitu. Udah ada langganan sendiri-sendiri. Tetap diperlukan. Kalau kita jual sendiri untung lebih banyak. Kalau kita jual ke tekula, harganya kan dipatok, udah ada patokan sendiri gitu. Pasar, tetangga, udah. Nggak bisa sih Mbak, itu fluktuatif. Tiap hari harga berubah-ubah. Tapi kalau sekarang itu 26.000 kalau nggak salah. Biasanya menjelang Lebaran, udah. Selain itu Nggak ada. Kalau yang saya rasakan sih itu, kalau banyak orang gawe Lebaran itu pasti belum keluar aja udah banyak pesen telurnya. Ya banyak bakul, tapi kan kita kapasitasnya ayam segitu, jadinya ya begitulah. Ya seadanya yang kita bisa produksi aja, tapi bakulnya silih berganti minta gantian jatah itu. Untuk ayam petelur sengaja ia datangkan dari Blitar, Jawa Timur sebagai salah satu sentra ayam petelur terbesar di Indonesia. Selama menggeluti dunia peternakan ayam ini, banyak kendala dan tantangan yang harus ia hadapi. Kendala dengan konsentrat bahan baku pakan yang tidak bisa ia dapatkan dengan begitu saja, dengan mudah. Kendala dengan harga telur yang fluktuatif.
Terbesar yang pernah ia hadapi adalah pandemi COVID-19 yang datangnya berbarengan dengan ia membangun usaha. Situasi pasar yang tidak menentu membuatnya harus mengambil pilihan sulit untuk menghindarkannya dari kerugian yang semakin besar. Tidak terhitung berapa rupiah yang telah ia ambil dari tabungan pribadi agar bisnisnya mampu terselamatkan. Ia bersyukur karena situasi pahit tersebut tidak berlarut. Kondisi sudah kembali pulih, penjualan telur berangsur normal, dan ia pun kembali bisa bernafas lega. Iya pemirsa, resiko memang selalu menghadang para pejuang tangguh. Modal ya paling utama. Yang kedua, tekun, dan rajin lah, tekun dan tahan banting lah itu. Intinya kalau di dunia peternakan petelur ini harus kuat mental, itu intinya. Kalau sekarang sih mungkin kalau nyewa, beli harga ayam yang sekarang, harga pakan yang sekarang mahalnya minta ampun, di angka 300 jutaan lah mungkin ya, sekitar segitu. Sering berdoa dan itu rajin, dan jangan malas-malas buat bersihin kandang, gitu aja. Iya, aku udah maksudnya belajar banyak dari itu. Penjualan bakul-bakul jagung, bakul-bakul konsentrat, bakul-bakul telur. Kita belajar banyak banget. Belajar, habis itu belajar tanam jagung sendiri, belajar masarin telurnya sendiri. Ya, begitulah Mbak. Masih sering mengikuti pelatihan-pelatihan? Enggak sama sekali. Biasanya aku sih ya, kalau mau terus berlanjut dari usaha ayam ini, kita pertama kan udah masuk ayam misal 1.500. Nanti umur pertengahan kita bikin ayam petelur lagi dari DOC. Makanya kita tumbang-tumbangan buat ayam ini bertelur, telurnya laku, dapat untung buat makani yang kecil kayak gitu. Putaran terus tiap hari? Biasanya kebanyakan pengusaha petelur kayak gitu. Kita pesaingnya cuma pengusaha besar doang sih Mbak. Kalau pengusaha-pengusaha yang kayak peternak rakyat lah, peternak kecil itu kita nggak ada saingan. Kita saingannya cuma dari pengusaha besar yang punya pabrik pakan, punya DOC ayamnya, ya itu doang. Kita musuhnya itu doang lah, kasarannya gitu doang. Pengalaman pribadi sih ini kalau musim pancaroba biasanya banyak ayam yang sakit. Itu di situ kita diuji bagaimana kita melatih ayamnya yang lagi sakit. Kalau di situ kita udah lolos, itu mungkin bisa survive lagi di luar harga telur dan pakannya itu ya. Susah Mbak, sebisa mungkin kalau usaha ayam itu kita sendiri, kompleks banget soalnya, dari pakan, dari macam-macam itu kompleks. Makanya sebisa mungkin kalau usaha petelur itu sendiri, kita terjun sendiri, walaupun kita punya punya pegawai, tetap harus kerja sendiri. Kalau enggak biasanya amburadul. Mending sendiri, belajar dulu sendiri, terus praktek sendiri. Kalau mau join itu nanti banyak berantemnya biasanya gitu.
Ya dari itu, iya dari pabriknya yang itu yang tadi saya ceritain, pengusaha yang menciptakan konsentrat dan dioxannya itu sendiri. Target saya sih pengen punya ayam paling nggak 10.000 ekor lah. Itu perputarannya kita punya ayam itu umurnya beda 3 generasi. Jadi satunya udah mau akhir, yang sini udah mulai bertelur, yang sini udah lancar, kayak gitulah pengennya. Kira-kira kapan target itu bisa Mungkin sehabis pemilihan presiden. 2024? Mungkin. 2024 ya? Soalnya fluktuasinya lagi kacau balau di sini. Bekerja keraslah supaya anak cucumu bahagia. Gitu aja sih aku. Ya pemirsa, gimana? Tertarik untuk menjadi pejuang ulet seperti Mas Arham? Mungkin mulai dari sekarang bisa langsung diterapin ya tips-tips sukses Mas Arham sebagai seorang pemilik bisnis peternakan ayam petelur yang prospektif. Semoga bisa sukses juga seperti Mas Arham. Demikian peluang hari ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.